Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Kali ini, Abu Nawas tengah diuji oleh Raja Harun ar-Rasyid dengan mengadakan sayembara. Dalam sayembara itu, Abu Nawas berhasil menjadi pemenang dan menaklukkan lawannya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan, salah satu penjabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil mendekati sang raja. "Apa usulanmu itu, wahai Abu Jahil?" tanya raja. "Agar acara berburu ini menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan." Tutur Abu Jahil meyakinkan raja. Akhirnya, sang raja menyetujui usulan Abu Nawas tersebut. Hitung-hitung, sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap. Dan setelah menghadap Raja Harun, Abu Nawas pun diberi petunjuk panjang lebar. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi penjabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum meriang. Abu Jahil yang melihat perbuatan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Batinnya berkata, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya, Baginda mengiringi mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba pemburu ini. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil yang segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil, tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tidak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh kedua orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut.
Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. 30 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tidak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang. Aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silakan mandikan kuda-kuda di istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang sambil menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.